You are awesome. You are God. You are an awesome God. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. And they say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hey. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Jemaat Every Nation, dimanapun saudara berada, saya percaya saudara dalam pelindungan dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Amin. Kita mengucap syukur Tuhan kita, Tuhan yang setia. Minggu ini adalah minggu terakhir untuk kita belajar akan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan Tuhan adalah gembala yang baik. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus melembutkan hati kami, membukakan pikiran kami untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami bisa belajar menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Aku Menyertai-Mu Senantiasa. Ya, jadi pada saat kita menyadari betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan kemenangan, kebaikan, dan kepastian di dalam kehidupan kita. Ada satu cerita saudara, ada penelitian yang dilakukan di Provinsi Hubei, di China, tempat di mana pertama kali COVID-19 itu muncul. Di mana penelitian itu melakukan meneliti tentang adanya tekanan emosional bagi anak-anak sekolah akibat pandemi COVID-19, di mana Provinsi Hubei melakukan lockdown selama 1 bulan. Dan hasilnya seperti ini saudara, dari 2.330 anak sekolah, kurang lebih 22,6% mereka mengalami gejala depresi. Dan 18,9% mereka mengalami yang namanya kecemasan. Selain faktor mereka khawatir dan takut akan tertular dari COVID-19, salah satu yang menjadi penyebab mereka mengalami depresi dan juga kecemasan, ternyata mereka merindukan kehadiran teman-teman mereka. Mereka merindukan bersekutu, berkomunikasi. Mereka berkomunitas. Pada saat lockdown 1 bulan, itu memberhentikan mereka terhubung dengan teman-teman mereka. Sehingga mereka mengalami yang namanya depresi dan juga dikatakan kecemasan. Suatu hal yang sangat bagi kita lucu sekali saudara. Tapi penelitian ini membuktikan
bahwa bagi anak-anak sekolah, teman-teman mereka itu segalanya. Mereka merindukan kehadiran teman-teman mereka. Nah, keadaan seperti ini juga, saat-saat keadaan yang sulit yang kita alami saat ini, ya, kehadiran Tuhan bagi kita sangat-sangat dibutuhkan. Banyak orang yang mulai mencari Tuhan, banyak orang yang mulai berdoa dan berharap adanya mukjizat yang terjadi bagi kehidupan mereka. Kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, itu sangat-sangat dibutuhkan saat ini. Itu bukan suatu hal yang salah, saudara. Itu bukan suatu hal yang buruk, akan tetapi terkadang kita memperlakukan penyertaan Tuhan itu seperti jin di cerita Aladin, saudara. Ya, jadi kalau kita tahu cerita Aladin, kalau Aladin membutuhkan pertolongan dari jin yang dia punya, dia tinggal menggosok lampunya itu, maka itu jin itu keluar dan menolong Aladin. Terkadang penyertaan dan keberadaan Tuhan, kita perlakukan Tuhan seperti itu. Ada masalah baru kita cari. Ada kesulitan baru kita cari. Dan juga terkadang juga kita memperlakukan Tuhan seperti pada saat kita mencari peta di Google Map. Saat kita salah jalan, saat kita tidak menemukan alamat yang kita cari, baru kita cari Google Map. Sepertinya pada saat kita mengalami salah jalan dalam keputusan-keputusan kita udah mengalami mentok, kita menghadapi tembok, kita baru mencari Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar, saudara, bagaimana kita sebagai orang percaya mengerti bahwa penyertaan Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 5-6. Dikatakan seperti ini, saudara. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita sudah tahu, kitab Mazmur 23 yang menulis adalah Raja Daud. Kitab Mazmur 23 adalah pernyataan pengalaman Daud bersama dengan Tuhannya. Dikatakan Tuhannya adalah gembala yang baik. Tuhannya, Adonai, Allah yang perkasa, sebagai Tuhan, sebagai pemilik, sebagai junjungan, yaitu sebagai gembala yang baik dalam kehidupan Daud. Daud sangat mengerti peranan gembala bagi domba-dombanya. Akan tetapi kehidupan Daud, bagaimana Tuhan menyertai Daud, itu pada saat Daud menyatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Artinya Daud menyatakan, Daud memproklamirkan, Daud menyatakan bahwa Tuhannya adalah gembala yang baik. Daud pada saat mengatakan Tuhannya adalah gembala yang baik, berarti Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang menyertai dia, yang memimpin dia, dan yang memelihara kehidupan dia. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Kapan Tuhan mulai menyertai kita, saudara? Kapan Tuhan memelihara dan kapan Tuhan menjaga kita? Kebenaran firman Tuhannya adalah pada saat kita mulai mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Detik itu juga dikatakan Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia menyertai kita bukan pada saat kita dalam situasi yang baik-baik saja, tapi Tuhan menyertai kita dalam keadaan tidak baik. Tuhan menyertai kita bukan saat kita dalam hari demi hari, tapi kebenarannya Tuhan menyertai saudara dan saya detik demi detik, jam, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, tahun demi tahun di dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita sebab Dia adalah gembala yang baik. Akan tetapi saudara, mari kita belajar kenapa kita membutuhkan penyertaan Tuhan dan kenapa Tuhan menyertai kita senantiasa. Dikatakan saudara di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam, dikatakan seperti ini, bahwa
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Haleluya. Yang pertama, kita belajar kenapa kita perlu mengerti dan pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan memberikan kemenangan atas setiap serangan kuasa musuh dalam hidup kita. Kita tahu semua saudara, ada begitu banyak musuh yang menyerang kita. Begitu banyak musuh yang menjatuhkan kita. Sama seperti cerita pada saat Daud menghadapi Goliat. Pada saat Goliat bertemu dengan Daud, Goliat mengatakan hal-hal yang membuat Daud bisa kecewa. Daud bisa saja patah semangat karena Goliat mempunyai tubuh yang sangat besar. Kurang lebih 3,2 meter tingginya Goliat. Goliat juga sudah terlatih dalam berperang. Dia sejak muda sudah menjadi tentara. Tetapi yang Daud lakukan, Daud tidak melihat betapa besarnya Goliat, tapi dia melihat besarnya Tuhan yang dia sembah. Dalam kehidupan kita juga, saat-saat ini, ada begitu banyak pikiran, perkataan yang membuat kita bisa lemah dan patah hati, saudara. Ada yang mengatakan, nggak mungkin kamu bisa bangkit. Nggak mungkin bisnismu bisa lebih maju saat-saat ini. Mungkin ada yang mengatakan, nggak mungkin kamu sembuh. Ada yang mengatakan, hubungan kamu tidak mungkin bisa dipulihkan. Tapi mari kita mengatakan, ada penyertaan Tuhan yang menyertai kita senantiasa. Dan penyertaan Tuhan memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang, saudara. Ada satu cerita, saudara. Ada seorang wanita yang dirawat di rumah sakit karena kena COVID-19. Hari demi hari dia mengalami situasi yang membuat dia sangat khawatir dan takut. Karena apa, saudara? Karena dia melihat begitu banyak pasien yang setiap hari dibawa untuk dikuburkan, saudara. Pikirannya begitu membuat dia takut. Ada yang mengatakan pikirannya, kamu pasti juga akan menyusul. Kamu juga pasti mati. Tapi satu hal, saudara. Pada saat dia menyiapkan waktu mencari Tuhan, dia menyadari bahwa dia punya Tuhan yang menyertai dia. Dan Tuhannya berkata kepada dia, akulah Tuhan yang menyertai kamu senantiasa. Sejak saat itu dia mendengar suara yang mengatakan Tuhan Yesus menyertai dia. Ada damai sejahtera dalam hatinya. Ada ketenangan. Dan sampai dia bisa kembali pulang. Sehingga dia bisa menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang. Tuhan menyertainya. Tuhan memberikan kesembuhan. Dan Tuhan yang memberikan kemenangan. Yang kedua, kenapa pentingnya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah bahwa penyertaan Tuhan memberikan kebaikan dalam hidup kita. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Daud melihat bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan itu bukan karena dia layak, bukan karena dia cakap atau bukan karena perbuatannya, tapi karena kebaikan, the favor of God. Dikatakan karena kemurahan Tuhan turun dalam kehidupan Daud. Daud mengerti, saudara, saat dia pertama kali diurapi oleh Nabi Samuel. Firman Tuhan katakan bahwa manusia melihat apa yang nampak. Manusia melihat apa yang dilihat oleh mata jasmani, tetapi Allah melihat hati Daud. Daud memiliki hati yang terpaut kepada Allahnya, kepada Tuhannya. Sehingga Tuhan melihat bagaimana hati Daud. Dan karena kemurahan Tuhan, bukan karena penilaian manusia, Daud diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Saat-saat ini, saudara, begitu banyak pandangan orang di sekitar kita yang meremehkan kita. Mungkin kita tidak mampu, kita tidak bisa dipilih, kita tidak mungkin bangkit dari situasi karena keadaan kita. Tapi percaya, saudara, jika kita menyadari ada penyertaan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, kita akan menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ada seorang pekerja hotel, saudara. Di saat situasi bulan-bulan dari bulan Maret sampai bulan Juni, dia sedang menantikan apakah kontrak
kerja dia diperpanjang atau tidak. Kalau dia melihat situasi keadaan yang begitu banyak karyawan yang diberhentikan, yang begitu banyak karyawan-karyawan, bahkan bukan hanya karyawan kontrak yang diberhentikan, tapi juga karyawan-karyawan tetap. Begitu khawatir, begitu takut yang dia alami. Tapi dia belajar percaya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dan dia berdoa. Setiap senantiasa meminta anugerah kepada Tuhan. Yang luar biasa saudara, bukan hanya kontraknya diperpanjang, tapi dia diangkat menjadi karyawan tetap di satu hotel bintang 5 saudara. Puji Tuhan. Kebaikan Tuhan menyertai setiap kita yang menyadari bahwa Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya. Yang terakhir saudara, betapa pentingnya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan membawa kepada tujuan akhir hidup kita yang Tuhan inginkan. Daud katakan seperti ini saudara, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud mengerti hidupnya tidak selamanya di dunia. Hidupnya tidak selamanya di bumi ini. Tapi pada saat dia menyadari penyertaan Tuhan akan memimpin dia untuk mengakhiri kehidupan seperti kehidupan yang diinginkan oleh Tuhannya. Yaitu apa? Tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya saudara, pada saat kita mengakui kita membutuhkan penyertaan Tuhan, kita dipimpin, dituntun setiap waktu dalam kehidupan kita sampai kita bertemu muka dengan muka di surga bersama dengan Tuhan. Luar biasa saudara. Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di dalam hidup orang percaya, di dalam Yesus ada kepastian pada saat kita dipanggil Tuhan, pada saat waktu kita selesai, kita akan berhadapan muka dengan muka bersama dengan Yesus. Penyertaan Tuhan akan memimpin kita, menuntun kita untuk kita bisa hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan katakan, begitu besar kasih Allah akan hidup ini, akan dunia ini, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal pasal kita percaya kepada Tuhan. Ada kepastian di dalam kekristenan saudara. Ada kepastian bagi orang percaya, yaitu memperoleh hidup yang kekal, menerima keselamatan, hidup bersama Yesus Kristus selamanya di surga. Kita butuh penyertaan Tuhan menghadapi hari demi hari. Karena apa saudara? Karena hari demi hari, firman Tuhan katakan, hari-hari demi hari, hari yang jahat. Mari kita menyadari, kita perlu pentingnya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa menerima kemenangan, untuk kita menerima kebaikan dari Tuhan, dan untuk kita bisa mengakhiri kehidupan kita dan memperoleh hidup yang kekal bersama Yesus Kristus di surga. Puji Tuhan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami mengerti Tuhan, detik kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Engkau akan menyertai kami. Dan kami mengerti saat ini Tuhan, kenapa Engkau menyertai kami. Untuk kami bisa memperoleh kemenangan yang dari Engkau. Untuk kami bisa menerima kebaikan yang dari Engkau. Dan untuk kami bisa menerima hidup yang kekal, yaitu keselamatan yang Kau janjikan. Untuk kami bisa berhadapan muka dengan muka dengan Engkau di surga Tuhan. Bapak, kami berdoa terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mengerti Engkau Tuhan Gembala kami yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. You are awesome. You